Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan ke-8 Kota Malang akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari coach, coach, dan supervisor. Bagaimana penerapannya? Kita simak pada tayangan video berikut ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Fikri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Indra. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah sehat. Bagaimana kabarnya dengan Bu Indra ini ya? Alhamdulillah selalu bersemangat. Alhamdulillah sangat luar biasa. Sudah siap dengan kegiatan hari ini? Alhamdulillah harus selalu siap Ibu ya. Iya. Baiklah Pak Fikri, sebelum kita melakukan proses coaching ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kriteria untuk kami observasi nanti, nggih. Boleh kan? Sangat boleh, Bu. Oke. Yang pertama adalah bagaimana alur cerita nanti jenengan lakukan dalam proses coaching ini. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespons segala pertanyaan dari coach. Dan yang keempat adalah bagaimana prinsip-prinsip coaching ini jenengan jalankan dalam kegiatan coaching ini. Siap? Siap, Bu. Nah, ini mengulangi lagi Pak Fikri. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih Pak Fikri. Boleh ya? Boleh Lagi. Oke. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini bagi Pak Fikri? Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama yaitu tentang kehadiran rasa penuh dirinya itu. Yang kedua tentang bagaimana coach mendengarkan, saya sebagai coach itu mendengarkan secara penuh, secara aktif. Dan yang ketiga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Pertanyaan kedua ya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan secara aktif, Bu. Insya Allah ya, semoga secara ini kompetensi itu lebih tingkat lagi. Iya. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian tujuan dalam coaching ini apa Pak Fikri? Iya, jadi indikator ketercapaiannya adalah coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut, Bu. Insya Allah semuanya bisa kita dapatkan nanti ya dalam Amin, proses ya. ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan coach kita hari ini, Pak Wianto. Assalamualaikum Pak Fikri, Waalaikumsalam. Indra, selamat siang. Mohon izin saya gabung ini Pak Fikri. Iya Pak, silahkan. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Wi? Kabarnya alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Oh, ini kira-kira gak mungkin ya kalau datang ke sini tanpa ada sesuatu yang ingin diceritakan mungkin atau dicurhatkan mungkin ya. Apalagi siang-siang seperti ini ya. Iya. Kira-kira ada apa Pak Wi? Betul Pak Fikri. Jadi saya hadir ke sini tadi. Saya ingin menemui Pak Fikri karena menurut saya Pak Fikri yang bisa saya percaya untuk membantu sekaligus mendengarkan keluh kesah saya ini Pak Fikri. Ini di sekolah saya Pak Fikri. Iya. Ini sekarang saya mengalami, termasuk juga teman-teman guru di sekolah itu mengalami banyak keluhan Pak Fikri. Ini terkait dengan kenakalan anak-anak. Jadi di sekolah kami akhir-akhir ini tingkat kenakalan anak-anak kok agak naik Pak Fikri. Itu saya lihat dari tingkah laku anak-anak merusak fasilitas sekolah. Kursi plastik itu sampai patah Pak Fikri banyak. Kemudian kemarin ini yang baru terjadi itu tandon air dilubangi Pak Fikri. Tandon air di tingkat atas itu dilubangi sehingga nanti itu bocor, akhirnya mengganggu kelas yang ada di lantai bawah. Nah, ini banyak kenakalan-kenakalan seperti itu. Kemudian masih ada juga perselisihan antar kelas ini Pak Fikri. Walaupun tidak sampai tawuran, tapi ada kejadian kelas 7A itu seperti geng gitulah, datang ke kelas 7D, masuk ke kelas itu, kemudian
fasilitas kelas yang ada di kelas 7D itu digunakan tanpa izin, karena kebetulan di kelas 7D itu saya wali kelasnya, kemudian di situ ada galon air minum, kemudian ada teh, kemudian ada cermin, lengkaplah sarananya di kelas 7D. Kemudian ada anak dari kelas 7A ini masuk Pak Fikri, itu salah satunya mereka menggunakan fasilitas-fasilitas itu tanpa izin. Nah ini terus terang mengganggu perasaan saya sebagai guru dan juga dirasakan oleh teman-teman guru yang lain. Oleh karena itu saya mohon saran-saran dari Pak Fikri untuk mengatasi permasalahan ini Pak Fikri. Oh iya. Jadi dari ceritanya Pak Wi ini ada dua hal yang saya tangkap tadi ya. Jadi anak-anak siswanya di Pak Wi ini mulai meresahkan karena ada perubahan nilai kebaikan ya Pak ya. Yaitu tentang kenakalan tadi ya yang banyak merusak fasilitas sekolah ya Pak ya. Yang kedua ada sebagian anak-anak juga membuat kelompok-kelompok atau geng-geng itu gitu ya Pak ya. Dan itu juga meresahkan karena sering merusak fasilitas kelas-kelas itu ya Pak ya. Betul. Oh iya. Baik. Nah, dari permasalahan ini kira-kira Pak Wi ini mempunyai tujuan apa Pak untuk mereka ini? Ya, saya sih pinginnya anak-anak ini bisa berubah Pak Fikri. Jadi tingkat kenakalan yang ada di sekolah ini bisa ditekan semaksimal mungkin sehingga tingkat kenakalan ini sudah pinginnya saya berkurang Pak Fikri. Pinginnya berkurang lah. Syukur kalau bisa kita hilangkan ya. Utamanya kenakalan-kenakalan yang sifatnya membahayakan, baik itu untuk diri sendiri maupun membahayakan untuk anak-anak yang lain. Itu pinginnya kita tekan Pak Fikri, begitu. Jadi pinginnya Pak Wi itu anak-anak lebih disiplin gitu ya, lebih disiplin, lebih bersikap baik gitu ya Pak, yang punya karakter yang baik. Oh baik. Nah kira-kira Pak Wi punya kekuatan apa untuk mengaplikasikan apa yang Pak Wi itu menjadi tujuan tadi itu? Enggak Pak, kalau kekuatan sih saya menilai diri saya sendiri ini. Saya menilai diri saya sendiri, saya memiliki kedekatan yang baik dengan anak-anak. Terutama anak-anak yang di kelas tersebut itu saya mengajar di situ. Karena saya memang dalam setiap pembelajaran itu saya ingin ada kedekatan dengan anak-anak. Karena harapannya dengan kedekatan itu kita lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak. Itu yang saya pikir kekuatan saya Pak Fikri yang saya miliki. Jadi Pak Wi itu kekuatannya adalah perasaan ya. Jadi Pak Wi selalu membawa rasa dalam setiap proses pembelajaran di kelas gitu ya. Agar anak-anak juga enjoy gitu ya Pak ya. Baik. Nah, dari proses itu kira-kira posisi Pak Wi sekarang ini kalau kita skalakan ya dari angka 1 sampai angka 10 itu sudah ada di posisi berapa Pak? Ini yang saya maksud adalah kondisi anak-anak ya Pak. Iya, betul. Anak-anak kenakalan itu iya, ya. Betul. Kalau kenakalannya ini saya nilai kalau dalam skala 1 sampai 10 ya. Tingkat kenakalannya ini di angka 7 Pak. Di angka 7 nakalnya maksudnya. Iya. 7 nakalnya. 7 nakalnya lah ini sangat-sangat mengganggu saya pribadi dan juga teman-teman guru yang lain. Iya. Baik, sudah 7 ya tadi ya. Nah, Pak Wi juga tadi menjelaskan bahwa jenengan itu sebagai wali kelas ya. Betul. Saya di wali kelas di kelas 7D Pak. Berarti kira-kira peluang untuk mencapai sebuah tujuannya itu gimana Pak? Jadi ada nggak kira-kira peluang untuk mencapai sebuah tujuan agar anak-anak itu mempunyai sikap yang baik gitu lah intinya Pak? Kalau di kelas saya sendiri Pak Fikri, ini kelas 7D itu justru kalau saya nilai tingkat kenakalannya ya 2 itu artinya di antara 10 itu 2% yang nakal, artinya kan terkendali gitu loh di kelas saya. Cuman kan permasalahannya ini di kelas-kelas yang lain yang notabene bukan saya sebagai wali kelasnya begitu. Iya. Terus berarti
Apa solusinya itu Pak kira-kira? Kalau solusi sih begini Pak Fikri. Saya kemarin itu ada satu anak di kelas saya yang saya ampu kelas 7D itu ada yang tanda petik dia cukup meresahkan anak-anak yang lain. Kemudian saya coba teringat, saya kan pernah belajar tentang kompetensi sosial emosional itu ya Pak Fikri ya, karena kita itu mendidik pikiran tanpa mendidik hati kan bukan pendidikan sama sekali. Nah, oleh karena itu saya coba terapkan di kelas saya pembelajaran sosial emosional. Jadi saya ambil tidak setiap hari Pak Fikri, tapi ketika jam-jam tertentu yang saya lihat respon anak-anak untuk pembelajaran saya mata pelajaran IPA, ketika anak-anak jenuh, itu saya ajak melakukan teknik praktek stop Pak Fikri. Saya dengarkan musik di kelas itu, saya bawakan sound system, kemudian anak-anak saya ajak melakukan relax, penenangan diri, kemudian teknik stop. Kemudian di situ ketika anak-anak melakukan teknik stop, saya menggugah rasa mereka untuk memberikan penyadaran diri Pak Fikri. Penyadaran diri, kemudian pengendalian diri, kemudian kemampuan untuk berelasi dengan teman-temannya, termasuk juga dengan kompetensi sosial. Dan yang terakhir juga di situ saya sisipkan kalimat-kalimat kepada anak-anak untuk membangun rasa tanggung jawab. Lah ini kok menurut saya dampaknya luar biasa, sehingga kalau boleh, bukan saya menyombongkan diri, kalau boleh kita bandingkan dengan kelas lain, di kelas 7D ini kok nampaknya jauh lebih mudah terkendali daripada kelas-kelas yang lain. Saya pikir itu yang mungkin bisa kita terapkan Pak Fikri di kelas-kelas yang lain. Nah, baik. Berarti apa namanya rencana yang jenengan kira-kira akan jenengan kerjakan itu apa namanya dengan menggunakan teknik stop itu ya Pak ya? Nggih. Oke. Nah, karena teknik stop itu juga kan udah dilakukan di kelasnya jenengan itu. Kira-kira ada nggak hambatan ketika jenengan itu mengaplikasikan kegiatan itu Pak? Kalau hambatan itu ada Pak Fikri, karena tidak semua anak pernah melakukan itu. Betul. Kemudian ada yang di awal-awal itu mereka apa ini? Mereka terlihat cuek. Kemudian ketika saya mulai putarkan musik masih ada yang ngudoni kancane. Nah ini tapi saya tidak merespon itu secara negatif Pak Fikri. Saya sampaikan anak-anak, mari kita fokus dengarkan musiknya, hayati setiap nafas yang masuk, nafas yang keluar. Anak-anak yang barangkali tidak cocok atau tidak berkenan untuk mengikuti sesi ini, Pak Yanto mempersilahkan kalian bisa keluar dari kelas, pintunya tidak saya kunci, tidak apa-apa, silahkan keluar dengan sukarela. Tapi yang ingin mengikuti, saya persilahkan mengikuti sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Dan alhamdulillah tidak ada yang keluar Pak Fikri. Justru saya sampaikan seperti itu, pintunya memang sengaja saya buka, silahkan tidak apa-apa, ini nggak ada kaitannya dengan penilaian, silahkan diikuti dengan sukarela, dengan kesadaran diri. Kok justru mereka nggak mau keluar, malah diem. Akhirnya ini proses ini bisa jalan gitu Pak Fikri. Baik, tadi Pak Wis sudah merencanakan apa namanya teknik stop itu ya. Terus ada nggak kira-kira rencana lain selain teknik stop itu tadi Pak, untuk jenengan aplikasikan apa namanya dalam permasalahan tadi itu ya, kenakalan anak-anak yang secara menyeluruh di sekolah jenengan? Nggih. Kalau tentang kenakalan itu Pak Fikri, jadi menurut saya sih tidak hanya dengan teknik stop. Kita mengajar pun ketika saya mengajar IPA, kemudian mereka diskusi kelompok, lah itu kan di awal saya sisipkan ketika diskusi kelompok, kesepakatan kelas kita seperti ini loh nak. Jadi salah satunya adalah menghormati pendapat orang lain, bekerja sama. Nah itu saya sisipkan nilai-nilai sosial emosional itu saya sisipkan di pembelajaran saya. Nah harapannya tingkat kenakalan anak ini bisa kita tekan melalui proses bagaimana mereka bisa mengendalikan diri, bagaimana mereka bisa memanajemen dirinya sendiri, kemudian bisa berelasi dengan temannya, termasuk
mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan, Pak Fikri. Baik, berarti ada dua rencana ya yang akan Bapak laksanakan. Pertama teknik stop tadi itu ya. Yang kedua motivasi kepada anak-anak yang dikemas dengan kesepakatan kelas itu ya Pak ya. Nah untuk kesepakatan kelas itu berarti setiap proses pembelajaran di awal itu apa di awal pertama kali jenengan masuk ke kelas itu Pak? Kan kalau di IPA itu ada kegiatan pembelajaran kelas biasa, ada kegiatan praktikum berkelompok. Jadi ketika hari pertama praktikum kelompok kita buat kesepakatan kelas. Nanti selanjutnya ketika ada kegiatan praktikum lagi tidak perlu lagi kita buat kesepakatan, tinggal kesepakatan yang sudah terbentuk itu saya tayangkan lagi, saya sampaikan, anak-anak ada masukan atau perlu kita revisi kesepakatan kelasnya, saya sampaikan begitu Pak. Jadi tidak membuat dari nol. Oh iya. Nah dari dua rencana tadi Pak, kira-kira yang lebih diprioritaskan oleh Pak Wi itu yang mana? Kalau menurut saya dua-duanya Pak. Dua-duanya ya? Dua-duanya penting. Karena tidak mungkin kita melakukan teknik stop terus-terusan, nanti anak bosan. Kemudian kita menyisipkan dalam pembelajaran itu juga harus, sehingga ini menurut saya sih dua-duanya harus saya lakukan ini. Jadi strateginya Pak Wi berarti kan bergantian ya. Jadi mengganti pola tekniknya itu tadi ya. Misalnya hari ini teknik stop, besok yang lainnya gitu ya Pak ya. Oke, siap. Nah, kira-kira jangka waktunya itu kapan Pak yang akan jenengan eksekusi lah ya rencana itu? Kalau teknik stop di kelas 7A sampai 7C itu sudah Pak. Sudah Pak ya. 7D sampai 7D. Yang belum 7E sama 7F itu belum teknik stop. Kemudian kalau mengintegrasikan dengan pembelajaran itu sudah saya lakukan Pak. Cuman masalahnya kan tidak semua kelas Bapak Ibu gurunya punya pemahaman yang sama dengan kita gitu loh. Di kelas-kelas lain saya tidak mungkin masuk kelas itu karena saya tidak mengajar di kelas itu. Begitu permasalahannya Pak. Iya. Terus kira-kira dari hambatan tadi itu ya karena jenengan tidak mengajar di semua kelas itu ya Pak ya. Sedangkan yang bermasalah bukan hanya di kelas yang jenengan ampuh, tapi juga di kelas-kelas lain. Nah kira-kira ada nggak Pak solusi dari problem itu tadi? Solusinya ya kita semuanya harus kerjasama ya, semua guru harus terlibat Pak Fikri. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan semua guru ini yang masih jadi problem. Berarti nanti Pak Wi akan meminta bantuan berarti ya untuk mengeksekusi rencana yang jenengan rencanakan itu tadi ya. Kira-kira siapa saja yang menurut Pak Wi ini cocok untuk membantu atau dilibatkan dalam rencana aksi Pak Wi ini? Ini karena melibatkan Bapak Ibu guru semuanya. Ini tentu satu, saya harus berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah dalam hal ini untuk menyikapi ini. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kurikulum yang ada di sekolah, berarti saya harus menghubungi kurikulumnya Pak Fikri. Jadi nanti saya menyampaikan ide saya ini, kemudian saya ceritakan tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas 7D, barangkali nanti bisa diterima dan diberi masukan oleh kurikulum bagaimana teknisnya supaya kegiatan ini bisa diikuti oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya. Gitu. Ya, baik. Jadi berarti banyak hal yang harus jenengan rencanakan dulu gitu ya. Termasuk juga harus ke kepala sekolah, ke kurikulum, dan baru nanti ke guru-guru yang lain. Nah, kira-kira rencana yang barusan jenengan sampaikan itu kapan Pak akan segera dilaksanakan itu? Kalau yang teknik-teknik tadi kan udah dilaksanakan, tinggal menyesuaikan atau menyampaikan ke guru-guru yang lainnya itu ya dengan proses. Jadi kan nanti minta izin ke kepala sekolah dan lain sebagainya itu. Kira-kira kapan itu Pak? Kalau itu sih Senin ini saya siap mau langsung ya. Senin saya tak menghadap ke kepala sekolah, kemudian nanti setelah dapat restu dari beliau tentu saya akan koordinasi dengan kurikulum. Kalau perlu kita koordinasinya ya langsung ada kepala sekolah, ada kurikulum, ini mungkin jauh lebih enak. Oh baik.
Semoga berhasil ya Pak ya Nggih. rencana yang tadi, dan juga semoga anak-anak sudah semakin membaik. Saya tunggu cerita selanjutnya dari Terima hasil kasih. rencana jenengan tadi itu ya, aksi nyata jenengan itu ya. Makasih ya Pak Fikri. Makasih ya, Pak. Pak. Selamat Pak Fikri. siang. Nggih, Assalamualaikum. selamat siang. Waalaikumsalam Pak Fikri, matur nuwun. Tadi, nggih. Baiklah, sekarang karena saya bertugas sebagai supervisor, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang saya amati tadi, nggih Pak Fikri. Siap. Yang pertama tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Saya kira dari observasi saya tadi, 3 hal indikator atau kompetensi yang jenengan harapkan tadi sudah mulai jenengan sampaikan, jenengan ungkapkan. Berarti hal ini jenengan sudah bisa, atau kompetensinya paling tidak kalau saya rating dari 7 sudah menjadi 8. Okay. Yang kemudian pertanyaan yang kedua, catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diinginkan dan dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Ini juga sudah tergambarkan dari proses coaching tadi. Saya kira mungkin karena kita perlu banyak latihan ya, sehingga nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi. Dan yang ketiga tentang apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Itu tadi kan berkaitan dengan kompetensi dan indikator. Itu juga saya lihat tadi sudah tentang pertanyaan terbuka seperti yang jenengan sampaikan tadi, itu sudah sangat terlihat. Sekarang saya kembalikan ke Pak Vicky, apakah ada hal yang lain lagi yang ingin dikembangkan dari 3 kompetensi ini? Sudah Bu. Sudah cukup. Ya, Iya, alhamdulillah. Mungkin di pertemuan lain waktu bisa kita tingkatkan lagi ya, apa itu proses coaching ini. Baiklah, terima kasih hari ini untuk waktunya Pak Fikri. Terima kasih kembali, Bu. Semoga bertambah sukses di Amin. Jalan Guru Penggerak Angkatan 8. Amin. Terima kasih kembali juga Ibu atas waktunya. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Pak Fikri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Cukup galau Bu ini hari ini Cukup ya. galau, iya. Sebenarnya apa rencana pertemuan kita hari ini? Iya Bu. Jadi saya ingin curhat sebenarnya sama jenengan Oke. itu ya. Kan saya tadi bilang kalau saya sedang galau. Iya, Iya. kalau tentang apa? Iya, jadi gini Bu ceritanya. Tidak lama ini saya membuat sebuah program. Bukan saya sih, saya diperintahkan sama pihak sekolah untuk membuat program kelas tahfidz namanya Bu. Oke. Jadi anak-anak itu dipilih untuk dibuatkan program khusus kegiatan tahfidz Bu. Cuman kemarin itu permasalahannya adalah ketika sudah berjalan programnya ini, bagian kurikulum yang sering mendampingi saya yang banyak tahu tentang program ini, itu beliau keluar karena dapat P3K itu kemarin Bu. Sehingga saya berjalan dengan sendirian. Nah, di awal memang saya tidak sosialisasi kepada semua guru, tapi kepada guru kelas saja. Jadi tidak semua guru yang saya informasikan terkait itu, karena saya juga kan menjalankan perintah. Tidak mungkin betul. saya langsung semena-mena menginfokan kepada siapa saja yang perlu saya informasikan tanpa ada arahan lah ya dari pihak atasan saya. Ternyata setelah jalan programnya, ini ada salah satu guru yang tidak terima dengan program itu, dengan alasan di sekolah ini sudah ada program ekstra tahfidz. Cuman kan terkhusus kelas 3 sampai kelas 5 aja. Nah, yang kelas tahfidz ini dari kelas 1, jadi kami titik tekannya di situ, di kelas 1. Nah, di kelas 1 karena pihak sekolah juga pengen buat brand khusus gitu loh. Di sekolah ini karena namanya Islam kan, yang tidak dijualnya ke masyarakat itu ini loh. Nah, gitu, di kelas tahfidznya itu. Jadi beliau tidak terima itu.
Assalamualaikum Pak Wi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wi? Alhamdulillah sehat, baik Pak Fikri. Luar biasa ya hari ini ya. Baik Pak Wi. Mohon maaf sebelumnya Pak Wi, karena hari ini kita ada tugas untuk coach dan juga coaching, dan kebetulan saya di sini diamanai sebagai supervisor untuk melihat panjenengan mengcoach nanti ya, mengcoach. Maka ada beberapa hal yang harus saya tanyakan dulu kepada jenengan sebagai langkah persiapan jenengan untuk melakukan coach ya. Enggak apa-apa nggih Pak? Nggih, siap. Baik. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen benar-benar memastikan alur yang sudah jenengan nanti lakukan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, karena di sini juga ada rubriknya. Jadi saya juga harus menyesuaikan dengan rubrik itu untuk menilai jenengan. Oke. Terus juga apakah jenengan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus juga bagaimana nanti respon si coach untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari jenengan, dan juga prinsip-prinsip coaching ini apa sudah jenengan lakukan nanti ya, misal kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Gitu ya Pak ya? Nggih, Pak. Nah, sebelum kegiatan coachingnya dilaksanakan, saya juga pengen tanya, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang ingin dikembangkan dalam proses nanti ketika jenengan mengcoaching coachingnya itu? Dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin mengembangkan satu, bagaimana saya bisa hadir penuh ketika proses coaching ini berlangsung. Baik. Kemudian yang kedua, saya ingin bisa menampilkan diri sebagai pendengar yang aktif ketika terjadinya proses coaching ini, sehingga apapun yang disampaikan oleh coach saya betul-betul memastikan saya bisa mendengarkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tujuannya nanti adalah untuk mengarahkan si coach ini sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak Fikri. Ada 3 kompetensi ya yang pengen jenengan kembangkan itu ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira kalau secara spesifik nih Pak ya, yang ingin jenengan observasi itu yang bagian mana? Yang apa gitu ya? Nanti saya ingin Pak Fikri mengobservasi khususnya terkait dengan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena ini merupakan bagian yang terpenting Pak Fikri. Ketika kita melakukan proses coaching, kita tidak bisa mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini nanti coachingnya akan prosesnya akan kurang maksimal. Oleh karena itu saya mohon Pak Fikri nanti bisa membantu saya mengamati sekaligus memberikan umpan baliknya terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi titik tekannya di pertanyaan yang berbobot itu tadi ya Pak. Nah, indikator ketercapaiannya nih Pak dalam tujuan proses coaching itu apa nanti Pak? Ya, tujuan utama tentu paradigma coaching itu kan kita membantu Pak Fikri. Kita sebagai coach itu membantu bagaimana si coach ini dia bisa mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang dihadapi, kemudian kita bisa mengarahkan bagaimana si coach ini menemukan solusi, kemudian si coach juga bisa menentukan rencana aksinya, sekaligus ada bentuk tanggung jawab bagaimana menyelesaikan rencana aksi yang sudah disampaikan oleh coach itu sendiri. Terima kasih Pak. Monggo langsung dilaksanakan aja proses coachingnya, semoga sesuai dengan alur-alur Tirta itu, dan juga semoga sukses Pak. Saya di sini tetap mengamati Pak. Terima kasih Pak Fikri.